Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya juga? Alhamdulillah Bapak. Nah Bapak, mohon maaf, saya hari ini mau mengganggu waktu Bapak yang sedang istirahat ya Gak Pak. apa-apa Bu. Ya. Nah hari ini saya akan melakukan wawancara Bapak terkait tugas saya di demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, tentunya Bapak sudah mempunyai pengalaman terkait dilema etika yang mungkin pernah dihadapkan hal seperti itu, Pak. Nah, saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saya mohon Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, Pak. Iya. Bagaimana Bapak selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, terima kasih Ibu. Dalam hal ini Ibu telah memberikan sumbangan yang sangat besar sebetulnya terhadap perkembangan pembelajaran di SD Sukawayu. Betul sekali beberapa hal yang selalu terjadi sebetulnya dari dulu, termasuk tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika begitu ya. Nah, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang situasi, kondisi, serta konteksnya dan prinsip-prinsip etika yang relevan di sekolah kita. Seperti itu Bu, cara mengidentifikasinya. Oh ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Nah, Betul, ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Memang kita dihadapkan kepada dua pilihan ketika dilema itu mengandung nilai-nilai kebaikan, maka kita harus berfokus kepada yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Nah, ini saya lakukan karena yang terbaik untuk menghasilkan kebaikan untuk orang banyak begitu. Jadi yang pertama itu kita berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua itu berpikir berbasis peraturan. Nah, karena kita memiliki peraturan, maka pijakan kita itu harus mengedepankan aturan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini diartikan memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang kita harapkan dari orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 sebetulnya untuk langkah-langkah tersebut jika memang dilema itu menimbulkan dua-duanya nilai kebaikan. Seperti itu Bu. Iya Pak, seperti itu. Nah Bapak, terkait dengan itu mungkin Bapak ya mempunyai langkah-langkah atau prosedur. Nah, kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan selama ini seperti apa ya? Ya Bu, kalau melihat tentang langkah-langkah atau prosedur yang diambil, tentu saja yang pertama kita akan mengumpulkan informasi. Yang kedua akan mengidentifikasi nilai dan prinsip yang bertentangan sebetulnya. Kemudian yang ketiga bisa menganalisis pilihan tindakan gitu. Kemudian yang keempat bisa mengevaluasi dampak yang kita lakukan. Yang tak kalah pentingnya adalah konsultasi dengan rekan-rekan gitu. Dan kemudian baru diambil keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan itu harus yang seimbang dan mempertimbangkan semua faktor etis yang relevan seperti itu Bu. Ya. Jadi selalu mengedepankan kolaborasi. Betul, ya, betul ya. Baik Bapak. Nah, terkait yang Bapak lakukan mungkin hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak?
Betul, tadi sudah saya katakan ini juga ada kaitannya ketika kita ingin ada hal yang lebih efektif dilakukan, maka yang utama itu tadi mengidentifikasi dilema. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi dilema itu dengan jelas apa yang dilema IPK tersebut, gitu. Pahami situasi pihak-pihak yang terlibat, kemudian ada nilai-nilai yang bertentangan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja pengumpulan informasi yang jelas, gitu. Kemudian yang ketiga identifikasi nilai dan prinsip. Tadi saya sudah katakan bahwa yang keempat juga ada di sini berkaitan dengan kolaborasi tadi ya, harus ada bermusyawarah dengan rekan sejawat gitu. Iya Bapak. Nah mungkin Bapak selain tadi langkah ada tantangan mungkin ya Pak. Oh iya betul ya. betul. Nah yang saya tanyakan hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya. Dalam mengambil keputusan memang selalu ada tantangan gitu. Di antaranya itu yang pertama konflik nilai, artinya nilai-nilai yang berbeda, yang berbenturan dalam situasi tertentu. Jadi yang pertama seperti itu ada konflik nilai. Kemudian yang kedua itu ada tekanan sosial, artinya pengambilan keputusan yang etis ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari rekan, dari lingkungan kerja seperti itu ya. Kemudian yang ketiga juga kurangnya informasi, ini juga dilema bagi kami. Yang keempat tentu saja dilema profesional dan pribadi itu ya, kadang-kadang itu juga menghambat. Yang penting bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bu. Iya Pak. Jadi kembali lagi ke diri kita ya Pak mungkin ya. Nah Bapak ini apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya Pak dilema kita ini? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut, Pak? Jadi begini, ketika ada kasus ya kita tidak serta-merta ya untuk memutuskan atau mencari atau menghukum gitu. Tetapi tentu kita punya prosedur terutama di sekolah kita. Yang pertama tetap harus ada pengambilan keputusan untuk memberikan peringatan dan bimbingan serta menunjuk siswa, baik itu ke guru pembimbing atau guru BK gitu. Yang kedua, komunikasikan keputusan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah itu memberitahu kepada siswanya, kepada orang tuanya, atau kepada pihak sekolah, apa baik atau tidak begitu. Yang tidak kalah pentingnya dari pengambilan keputusan itu, dari prosedur itu adalah evaluasi dan tindak lanjut Bu. Jadi memantau perkembangan siswa dan menilai ulang kebijakan jika diperlukan begitu. Jadi tidak otomatis begitu ada kejadian atau hal-hal yang seperti itu kita tetap aja dikembalikan ke sekolah, dibicarakan di sekolah dulu gitu. Nah Bapak terkait jawaban tadi ya Pak ya, mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu kasus dilema itu Pak ini? Ya alhamdulillah Bu, kalau di sekolah kita jika menghadapi dilema IPK itu, dilema etika itu yang mungkin bisa membantu saya pribadi, diantaranya yang pertama adalah guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru juga ada yang menangani bimbingan tersiali seperti halnya dengan Om Anil, itu bisa memberikan masukan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Atau wakil saya atau yang memberikan panduan sesuai kebijakan sekolah.
banyaklah hal-hal lain yang sangat membantu selain hal tersebut. Bisa juga ada melibatkan orang tua, Bu, bisa juga melibatkan orang tua karena kita tahu bahwa untuk hal tersebut kita bisa mencari informasi dari orang tua selain rekan kerja, terus ya tadi saya katakan yang utama ada di lingkungan sekolah lah, itu yang mempermudah kami untuk memberikan solusi. Oh iya Pak, seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan di rumah itu tersebut? Oh ya Bu, dari pengalaman dan menangani dilema etika di sekolah itu ada beberapa hal yang memang penting yang diambil oleh kita. Yang pertama, disinilah pentingnya keadilan dan transparansi. Jadi harus adil dan harus transparan. Yang kedua itu memunculkan komunikasi yang efektif, yaitu keterbukaan dan juga kejujuran dengan semua pihak, baik pihak sekolah maupun pihak di luar sekolah. Yang ketiga tentu saja ada keterlibatan berbagai pihak yang seperti saya katakan. Yang selanjutnya itu harus empati dan sensitivitas, artinya memahami perspektif dan perasaan semua pihak seperti itu ya. Jadi jangan sekolah yang benar-benar harus seperti itu, tapi harus dikemukakan dengan baik, ditindaklanjuti dengan baik, sehingga terjadilah yang terakhir tentang adanya evaluasi dan tindak lanjut untuk melakukan keputusan itu. Seperti itu, Bu. Iya. Baik Ya. Bapak, pembicaraan kita sangat menarik ya Pak. Ya Bapak, terima kasih Bapak sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Sama-sama. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya Bapak, tentunya kita diharapkan untuk mampu mengambil suatu keputusan yang efektif dan tepat sasaran seperti itu ya Pak ya. Ya Bu, ya terima Ya. kasih. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Amin ya. Amin. Alhamdulillah. Ibu juga tetap semangat, lanjutkan. Saya sangat mendukung dengan rekan kerja terhadap kegiatan-kegiatan Ibu selama ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin hanya itu saja ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Ibu, selamat datang di SDK kami. Terima kasih Bapak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Nah Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya Bapak ya, saya mau mengganggu waktu istirahat Bapak sebentar. Oh enggak apa-apa Bu. Jadi mohon maaf juga ya Ibu menunggu ya. Tadi kan upacara bendera dulu Ibu ya. Upacara bendera sekarang sudah selesai dan siaplah. Pak, terima kasih Bapak. Nah begini Bapak, hari ini saya mau melakukan wawancara terkait tugas saya di CGP yang saya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah tentunya Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri Kademangan ya Pak Iya. ya, sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama ya Pak ya, dan banyak mengalami terkait dilema etika yang mungkin pernah dihadapkan dengan hal tersebut ya Pak ya. Nah di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait dilema etika mungkin yang pernah terjadi terhadap Bapak. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak untuk Bapak berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Yang saya bisa pasti saya jawab gitu. Pak. Nah begini Bapak, kaitan dengan dilema etika ini, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Itu mungkin
langkah pertama ya, kalau saya yang biasa saya lakukan itu langkah pertama. Yang pertama itu untuk mengambil keputusan itu diuji, pertama itu uji legal dulu, uji legal. Kalau misalkan salah satunya atau misalkan bisa kedua-duanya bertentangan dengan peraturan, itu aja, itu nggak usah dipikirkan, itu nggak masalah sebetulnya. Jadi uji legal dulu. Nah kalau misalkan kedua-duanya betul, nah baru itu dilema etika ya Bu ya, mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Nah itu Bu yang susah. Kalau tadi kan yang rujukan moral itu sudah jelas, itu tidak boleh, tinggal putuskan aja, itu ditinggalkan saja. Nah ketika itu memang pernah terjadi tadi, rasa menggelitik juga. Ibu menganggap saya sudah berpengalaman, sebetulnya saya masih baru sih Bu, tapi pernah juga mengalami hal seperti itu. Jadi ketika keputusan yang harus diambil itu kedua-duanya ada nilai kebenaran, dan benar lawan benar, nah itu yang membingungkan. Jadi yang harus dilakukan, biasanya saya lakukan di situ identifikasi dulu itu masalahnya, kemudian tidak terlepas dalam sebelum pengambilan keputusan itu melalui beberapa tahap dan langkah harus ditempuh. Iya Pak ya. Nah terkait dengan itu mungkin Bapak mempunyai langkah-langkah untuk atau prosedur yang akan diambil oleh Bapak? Ya, langkah-langkahnya tadi tadi kan udah disebutkan juga ya, pertama itu uji legal itu untuk membedakan yang rujukan moral dan dilema etika. Nah untuk yang dilema etika itu biasanya langkah yang saya lakukan itu pertama adalah mengenali dulu nilai-nilai dari kedua opsi keputusan tadi ya. Kemudian diuji juga siapa yang terlibat di situ, atau mungkin kalau berpikirnya ke hasil, nanti penerima manfaat dari keputusan yang akan kita buat itu siapa saja. Kemudian yang ketiga kumpulkan fakta-fakta gitu, fakta-fakta yang mendukung dari kedua pilihan tersebut. Kemudian diuji benar lawan salah, diuji dulu benar lawan salah. Setelah itu, setelah di langkah berikutnya adalah uji benar lawan benar. Nah di situ mungkin ada beberapa pilihan lagi. Nah baru setelah melalui pengujian yang tadi baru dibuat keputusan. Itu pun harus dievaluasi lagi. Baru di misalnya putusan yang final itu baru setelah melalui pengujian. Seperti itu ya Pak ya. Nah terkait dengan hal itu ya, kira-kira apa yang biasa dilakukan Bapak selama ini dalam pengambil keputusan yang dilema etika tadi ya? Biasanya itu ditinjau dulu ya, ditinjau itu pengujian paradigmanya Bu. Pengujian paradigma itu ada, misalnya ini kepentingannya ada yang individu dengan kelompok, itu biasanya saya kalau misalkan yang individu lawan kelompok itu biasanya diambil yang kelompok dulu, jadi yang individu disatukan. Atau dari segi hasil akhirnya, misalnya ada yang manfaatnya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Itu biasanya saya membuat tentang prioritas, ada yang harus didahulukan. Itu kan dua-duanya benar ya Bu ya, dua-duanya benar. Nah tapi ada prioritas di situ, seperti itu. Ya seperti itu ya Pak. Baik Bapak, terkait yang Bapak lakukan, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini juga dianggap oleh Bapak paling efektif dalam pengambilan suatu keputusan dari kasus dilema etika tersebut? Ya intinya kita fokus aja ya Bu ya pada tujuan dari lembaga ini, sekolah. Kita pertama adalah fokuskan kepada keberpihakan kita. Tujuan akhir itu harus pada kepentingan siswa, untuk meningkatkan pembelajaran siswa, itu yang terpenting, atau untuk kepentingan lembaga. Jadi kita harus berpegang pada prinsip-prinsip
hasil akhirnya itu harus sudah tergambar. Apabila misalkan keputusannya diambil, hasilnya seperti itu sudah digambarkan. Terus kemudian yang terpenting tadi juga itu, apakah ini sesuai dengan peraturan pada lembaga atau peraturan dari pemerintah, itu sangat penting Bu. Jadi insya Allah kalau berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, keputusan yang kita ambil itu mungkin yang paling tepat gitu. Iya Bapak. Nah selain langkah tadi mungkin ada ya Pak tantangan ya, tantangan dalam hal ini pasti ada tantangan ya. Tantangannya seperti apa ya Pak? Ya tantangannya seperti ini. Kalau misalkan Bu ada masukan atau rekomendasi dari rekan guru, misal ternyata ada dua, itu keduanya betul, tapi usulan dari rekan guru itu diusahakan kalau kita memilih salah satu dari usulan guru tersebut, nah, yang satunya juga dipertimbangkan, dan dalam penyampaiannya jangan sampai ada yang merasa tidak dihargai gitu. Jadi harus dalam penyampaiannya itu harus betul-betul bisa diterima oleh kedua pihak gitu. Iya. Ini Pak, yang bikin penasaran saya ya Pak ya, apakah Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu langsung menyelesaikan di tempat atau secara terjadwal seperti itu Pak? Oh, itu temporer ya Bu ya. Kadang begini kan, kalau misalnya ada keputusan yang harus segera gitu dan tidak terlalu rumit misalkan, itu bisa diputuskan langsung. Tapi sebetulnya di sekolah kami itu sekarang sudah sedang digembur-gemburkan kan komunitas belajar ya. Iya, nah itu di sekolah kami itu sudah dijadwalkan itu setiap hari Sabtu itu berkumpul sama guru-guru, kemudian ditampung dari guru-guru itu misalnya ada permasalahan di kelas atau apa, itu bisa diungkapkan di situ dan didengar oleh rekan yang lain. Kemudian kalau ada yang misalnya pernah mengalami dan sudah punya solusi, di situ ada berbagi, baru saya putuskan. Itu yang terjadwalnya mungkin selalu ditanyakan ketika berkumpul. Menarik sekali Pak, Bapak bisa membuat jadwal seperti itu ya Pak. Nah ini mungkin Pak, pertanyaan saya ini, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan suatu kasus dilema etika itu Pak? Faktor-faktor? Iya, faktor-faktor ini. Iya, mungkin faktor itu faktor banyak sih Bu, sebetulnya banyak. Biasanya itu dari lingkungan yang namanya sekolah. Saya juga tidak menutupi selalu, misalnya kalau ada permasalahan itu tidak tertutup. Kalau di sekolah itu ada satu guru yang saya percayai ya, karena beliau lebih senior dari saya secara pengalaman kerja itu, jadi pengalamannya sudah banyak. Atau bisa saja ke tokoh lain di lingkungan masyarakat atau di keluarga juga, istri juga, itu kalau ada permasalahan seperti itu mempengaruhi juga, sering diminta pendapat untuk menyelesaikan masalah. Hebat sekali Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, tentunya ada ya pembelajaran yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut. Iya, ya mungkin ini untuk ibu ya. Untuk ibu, jadi dalam pengambilan keputusan itu pertama yang gegabah gitu, jadi diidentifikasi dulu. Kemudian prosedur-prosedur yang tadi mungkin ilmu yang didapatkan di CGP juga, nah itu ditempuh. Jadi jangan sampai keputusan setelah kita putuskan nanti ternyata itu keputusan itu kurang tepat gitu ya, bukan salah, bukan karena dilema etika itu semuanya benar, kurang tepat, ternyata kurang tepat gitu. Jadi harus betul-betul masak, dan saya pesan mungkin silahkan lanjutkan nanti ilmunya, manfaatkan Bu di kehidupan di pekerjaan Ibu. Amin Pak. Nah baik Bapak, terima kasih mau berbagi pengalaman dengan saya. Nanti Sama-sama. kalau ada waktu luang saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak. Siap. Saya menarik Pak ini pengalaman Bapak. Nah dari pengalaman Bapak tadi menjadi inspirasi Pak buat saya. Amin, mudah-mudahan. Pak ya, kita itu sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya kita
harapkan mampu untuk mengambil suatu keputusan yang efektif dan tepat sasaran ya Pak ya, seperti itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bapak. Bapak telah bersedia berbagi dengan kami, dengan saya ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya Pak ya. Salam sama guru-guru yang lain ya Pak ya. Ya, semoga Bapak lancar dalam Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf saya mau mengganggu waktu istirahat Ibu. Apa-apa, gimana? Iya. Nah ini Bu, hari ini saya mau melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CDP, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah tentunya Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri Kubang 1 sudah banyak mempunyai pengalaman ya Bu ya, yang cukup lama dan telah banyak Ibu mengalami terkait dilema etika mungkin yang pernah dihadapkan seperti itu. Saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan Bu terkait dilema etika yang mungkin pernah terjadi. Untuk itu mohon kesediaan Ibu berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu. Nah, pertanyaan pertama ya Bu ya, terkait dengan dilema etika, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kehidupan moral? Sebelumnya apabila terjadi kita harus pahami dulu situasi yang terjadi, latar belakangnya, siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam kasus seperti itu. Juga saya selalu sharing, berdiskusi dengan rekan-rekanku untuk mencari solusi terbaik dan tidak menyebutkan salah satu pihak, tapi juga tidak memerintah salah satu pihak. Jadi kita cari solusi yang terbaik untuk semuanya, jadi kebaikan bersama seperti itu. Juga kita harus memahami karakteristik setiap orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti itu. Ya seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu. Nah, seperti itu benar sangat terima juga bagi pihak sekolah, karena salah satu posisi harus seperti ini yang terbaiknya, tapi di posisi lain emang solusi ini juga yang terbaik. Tapi saya selalu tidak langsung memutuskan, saya konsultasi dan berdiskusi dengan seluruh stakeholder sekolah. Jadi kita sepakat mencari jalan terbaik, jalan yang paling tepat dan juga yang paling cepat tentunya untuk mencari solusi dari kedua masalah tersebut. Usianya seperti itu. Dengan kolaborasi ya Bu ya. Dengan kolaborasi dari pihak sekolah, komite dan juga orang tua siswa begitu. Yang dibicarakan Ibu tadi, mungkin Ibu mempunyai langkah-langkah atau prosedur yang akan Ibu lakukan untuk menangani hal tersebut. Tanggung jawab yang paling besar sekolah menjadi panutan dari semua sekolah. Kita baik dari semua sekolah juga sekolah
tidak ada rasa canggung untuk misalnya curhat atau sekedar berbagi pengalaman atau untuk ada siswa yang diidentifikasi oleh guru-gurunya. Di sini juga alhamdulillah ada guru BP. Jadi kalau ada masalah seperti itu kita selalu berdiskusi antara guru BP, orang tua, siswa dan guru-guru yang lainnya seperti itu untuk mencari solusi terbaik untuk kebaikan semua begitu. Selain langkah dari tantangan ya Bu dalam hal tersebut, kira-kira tantangannya seperti apa Bu? Jadi tantangan yang terbesar itu sebenarnya menyatukan karakter dan kemauan yang pasti tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan ego-egonya tersendiri, yang ini merasa benar dengan pendapatnya memang paling betul, yang ini juga merasa benar dengan pendapatnya juga. Tapi ya begitu ya. Tanggung jawab kepala sekolah yang paling utama untuk menyatukan persepsi yang berbeda itu dengan kebersamaan dan dengan penuh kasih sayang untuk kebaikan bersama begitu. Jadi sedikit meredakan ego-ego dari masing-masing, kita saling toleransi, dibesarkan untuk kebaikan bersama juga gitu, tanpa memberikan salah satu kepada Seperti itu ya. Nah, yang saya tanyakan lagi Bu, hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan yang paling besar itu tantangan banyak waktu itu di masyarakat dan hubungan keluarga. Tantangan terbesar itu diantaranya masih ada yang orang tua kurang proaktif dalam setiap kegiatan siswanya, kurang komunikasi dengan guru dan warga sekolah yang lain begitu. Nah itu sedikit demi sedikit sudah bisa saya kurangi agar ada komunikasi yang aktif, juga saling mengisi kekurangan satu sama lain untuk kepentingan bersama itu. Jadi makanya tidak ada miskomunikasi dalam pendidikan, utamanya dalam pendidikan karakter anak gitu. seperti itu ya Bu. Nah ini Bu yang jadi penasaran buat saya ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal khusus Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat gitu? Untuk pembimbingan karakter saya sudah menjadwalkan dengan guru BK setiap hari Sabtu. Kita mempunyai program tersendiri setiap hari Sabtu. Ada bimbingan khusus tidak lama juga itu. Tapi untuk berlaku untuk semua peserta didik. Yang penting juga guru BK didampingi oleh guru-guru yang lain. Tetapi untuk suatu kejadian di luar waktu tersebut kita selalu menyelesaikan secara bersama-sama itu, tidak sendiri oleh guru BK asli. Jadi seluruh warga sekolah ikut. Jadi akhir-akhirnya nantinya sekolah juga yang apabila terjadi hal seperti itu. Menarik sekali Bu, ini yang dijadwalkan ya Bu setiap hari Sabtu ada bimbingan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral untuk siswa. Nah, misalkan Bu, adakah faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu kebetulan di SDN kami SD Kurang 1 guru-guru semuanya itu jadi itu
karakter dan moral, DP. Jadi sedikitnya berpengaruh juga untuk menekan ego ya ada yang masih susah, yang masih mencari jati diri gitu. Di sini ego gitu sudah bisa sedikit diminimalisir begitu. Saya sangat menarik Ibu di sini. Ibu selalu melakukan kolaborasi. Iya. Sendiri. Lain gitu seperti itu. Karena dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan suatu keputusan. Pembelajaran yang terpenting saya tekankan adalah utamakan di sekolah ini pada peserta didik, tidak hanya dengan kata-kata, yang paling utama itu kepala sekolah dan guru harus memberikan contoh teladan yang baik untuk peserta didik. Ikut bersama-sama, kalau misalnya kita membersihkan sekolah, gurunya semua ikut terjun. Kita sholat duha bersama, gurunya juga semua ikut terjun. Kita berusaha menciptakan sekolah yang nyaman dan memfasilitasi kebutuhan berbagai karakter peserta didik yang belajar di lingkungan satu. Insya Allah dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, komite, masyarakat, semuanya. Jadi benar-benar ya Bu ya, Mudah-mudahan teladan ya Bu ya. Iya, utamanya begitu. Nah baik Ibu, terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Nanti kalau ada waktu luang saya mau ngobrol-ngobrol lagi Insya Allah. Ibu Dengan senang hati. yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kalau saya bisa membantu, saya senang bisa membantu. Iya Bu. Dari pengalaman Ibu ini menjadi inspirasi Ibu buat saya mungkin sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya Bu, yang tentunya kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang efektif dan selalu tepat sasaran ya Bu seperti itu Bu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dalam pendidikan ini ya Bu ya. Amin. Semoga proses yang dijalani sebagai calon guru penggerak juga bisa berjalan lancar sampai finish sehingga menghasilkan guru-guru penggerak yang menyenangkan. Terima kasih Ibu. Mungkin hanya itu saja ya Bu pembicaraan kita hari ini.